itu sebelum kita terpilih itu pasti banyak orang yang melihat kita gitu, melihat siapa sih lo, yang bernada sumbang banyak, para haters banyak, yang harusnya bukan lo yang terpilih, harusnya dia yang lebih gini bla 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 bla. Itu saya sih nggak peduliin. Sebenarnya di mana sih titik ekspedisi itu? Benar-benar di kutub utara? Apakah itu North Pole yang dibilang titik nol itu? Ya lu bohongin orang dong. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gue, Willy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas mengenai salah satu event internasional VR Event Polar yang di waktu itu gue menjadi orang pertama yang mewakili Indonesia untuk berangkat di event itu, yang tepatnya letaknya di Lingkar Arktik. These harsh conditions definitely make you appreciate life more in the small detail. I never thought about the dog can be so strong. VR Event Polar, salah satu event internasional yang sudah ada sejak tahun 97 sampai dengan tahun 2020 ini. Jadi event ini adalah satu event brand dari Swedia. Di situ mereka membuat sebuah perjalanan untuk mempromosikan brand mereka tentunya, di mana perjalanan itu mereka menginginkan bahwa setiap orang bisa berkegiatan outdoor walaupun dalam kondisi yang ekstrim. Sebenarnya itu. Dari mulai event VR Event Polar ini sampai dengan tahun 2019 kemarin memang belum ada perwakilan dari Indonesia, karena event ini dibuat hanya dipilih sebanyak 20 orang untuk bisa mengikuti setiap tahunnya. Bagaimana cara pemilihannya? Jadi mereka membagi dari seluruh dunia, dari 195 negara, mereka membagi 10 region. Nah, Indonesia masuk di satu region Asia Oceania yang terdiri dari 8 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Australia, dan New Zealand. Nah, dari region ini yang dipilih adalah 2 orang. Bagaimana memilihnya? 1, dengan cara voting. Jadi dari 8 region yang ada di Asia Oceania, yang pertama harus memenangkan suara terbanyak dalam waktu 1 bulan, yaitu mempromosikan dirinya sendiri melalui media sosial, khususnya Facebook, karena nanti votingnya akan diadakan di Facebook. Yang kedua, kesempatan terpilih adalah membuat sebuah video yang menggambarkan karakter kita, passion kita terhadap outdoor atau keseharian kita. Di situ nanti akan ada dewan juri yang akan memilih video kita dan diambil satu pemenang. Jadi kembali lagi, dalam satu region akan dipilih 2 pemenang berdasarkan voting dan berdasarkan pilihan dewan juri. Di tahun 2019 berarti untuk bisa menghadapi ekspedisi di 2019, sebelumnya mereka membuka kesempatan, yaitu kesempatan untuk apply, mengirimkan bahan seperti video atau mengumpulkan voting dalam waktu 1 bulan. Itu ada di bulan November, pertengahan November sampai dengan Desember tahun 2018. Nah, di situ saya melihat peluang ketika Indonesia belum pernah masuk mengikuti ekspedisi VR Event Polar ini. Saya coba apply, tentu juga tidak cuma saya gitu. Jadi di region Asia Oceania ada 8 negara, dan di setiap negara pasti ada ratusan orang yang ikut mengajukan untuk terpilih dalam event VR Event Polar ini di tahun 2019. Jadi selama 1 bulan, dari bulan November sampai bulan Desember, saya mengumpulkan voting. Itu
pasti ada trik-triknya. Jadi bagaimana sih teman-teman bisa jalan-jalan gratis, bisa mendapatkan peralatan brand internasional yang akan kita bawa pulang? Bagaimana teman-teman bisa merasakan sebuah ekspedisi yang luar biasa dengan atmosfer yang berbeda tentunya, dengan 20 orang dari negara yang berbeda, budaya yang berbeda, dengan background dan kebiasaan yang berbeda. Nah, ini tentu dalam 1 bulan ini jika teman-teman ingin terpilih membutuhkan effort yang luar biasa. Kenapa saya bilang itu? Ada trik-triknya yang belum pernah sama sekali saya share sebelumnya di media lain, atau belum pernah saya share detail bagaimana saya bisa mendapatkan vote akhirnya sebanyak 54.002 suara dalam waktu 1 bulan. Jadi di channel YouTube ini kalau mau jalan-jalan gratis dan berhasil dalam ekspedisi VR Event Polar, nantikan apa saja sih trik-triknya untuk bisa mendapatkan vote sebanyak itu. Pertama kali saya tertarik mengikuti event ini saat pemenang di tahun sebelumnya, berarti ekspedisinya di 2018 awal. Dia presentasi di Indonesia, kebetulan orang Malaysia yang pertama juga yang berhasil mengikuti VR Event Polar di 2018. Dia mempresentasikan pada kami gitu yang ada di Indonesia tentang event ini. Di situ saya berpikir bahwa seharusnya kita mampu. Seharusnya orang-orang Indonesia melihat peluang ini dan mampu untuk berhasil terpilih. Kenapa? Satu, secara sebaran jumlah penduduknya sudah pasti kita banyak dan sangat berpeluang untuk mendapatkan voting yang banyak. Memang tadi usahanya kita harus maksimal dalam waktu 1 bulan. Jadi teman-teman tolong diperhatikan kalau memang tahun depan teman-teman ingin berkesempatan untuk pergi dalam sebuah ekspedisi besar ini. Jadi tips dan trik nomor 1 adalah kumpulkan tim sebelum proses voting berjalan, sebelum start di sekitar pertengahan November. Jadi kemarin saya 1 bulan sebelumnya saya kumpulkan tim, teman-teman yang ikhlas untuk membantu, ikhlas untuk membuat sesuatu perubahan karena memang waktu itu Indonesia belum pernah masuk ke situ. Mungkin yang selanjutnya banyak cara-cara lain bagaimana teman-teman dapat mengumpulkan sebuah semangat gitu untuk memberangkatkan 1 orang, untuk membantu 1 orang ini supaya bisa mengikuti ekspedisi VR Event Polar ini. Di situ saya membentuk 1 tim dan mereka sudah tentu membagi tugas masing-masing, mulai dari list jaringannya siapa aja, mulai dari public figure, mulai dari komunitas-komunitas yang bisa membantu kita, mulai dari akun-akun Instagram siapa yang potensial untuk mendatangkan banyak vote untuk kita, dan tentang teknis di lapangan jika kita waktu itu saya berpikir untuk yuk kita turun ke lapangan, jangan hanya di media sosial. Akhirnya teman-teman itu yang ngatur jadwalnya, setiap minggu ada 4 minggu, bahkan di hari biasa pun jika ada waktu teman-teman membantu saya untuk di lapangan untuk langsung membawa vote. Dan ditambah lagi mereka juga menyediakan atau mendesain atribut-atribut, contohnya seperti di belakang saya ini yang bisa dibawa kapanpun, bisa jadi bahan promo. Apa sih lo ngumpulin vote apa sih untuk perjalanan lo ini? Jadi masyarakat tentu pasti akan bingung, lo vote untuk apa gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah tim itu merencanakan, mengorganize bagaimana masyarakat bisa aware dengan apa yang kita lakukan. Itu nomor 1. Selain ada tim, saat apply, kita juga apply semuanya. Akhirnya saya juga tetap membuat video karena kita tidak tahu waktu itu apakah vote ini akan berhasil atau tidak. Jadi kita punya backup video yang benar-benar kita produksi, yang benar-benar kita buat dengan apa yang kita mau gitu, menggambarkan karakter kita, menggambarkan passion kita di outdoor, menggambarkan kita mau mengikuti dan mampu mengikuti perjalanan ini. Itu 3 poin yang harus teman-teman jadi masuk dan menarik, tentunya videonya menarik. Di video itu saya upload dan vote hari pertama dimulai. Apa yang dilakukan teman-teman, apa yang dilakukan saya yaitu sharing sebanyak-banyaknya di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, sertakan link vote
pada setiap bahan yang kita share. Itu wajib. Itu tidak boleh dilewatkan link vote. Nah, di situ tentu tidak saya saja yang nyebar. Jadi banyak dari tim kita juga akhirnya mulai ada temannya lagi yang mau membantu, mulai ada yang banyak. Jadi akhirnya mereka itu membuat satu klaster-klaster kecil lagi untuk mengakar. Jadi sebaran makin banyak. Orang itu sepengalaman saya selama 1 bulan, ada yang konsisten selama 1 bulan terus ngebantu kita, setiap hari bantu share, setiap hari istilahnya bekerja melalui jaringan-jaringan yang ada untuk men-share semua data-data kita termasuk link untuk voting. Tapi ada juga yang cuma ngebantu 1 hari, setelahnya enggak, besok membantu lagi. Ya itu tidak perlu kita khawatirkan. Kita yang penting setiap hari, setiap saat itu harus terus share. Gimana pun caranya. Entah kita masuk ke akun-akun public figure, entah kita DM semua public figure atau inbox jika di Facebook semua public figure, kita tag si public figure di komen-komen yang ada di postingan mereka ya. Segala cara kita coba. Itu dilakukan setiap hari. Tips untuk posting setiap harinya tentu di jam-jam yang potensial. Pengalaman saya kemarin jam-jam potensial dalam 1 hari ada 4 kali, yaitu yang pertama di jam 6 pagi. Kenapa jam 6 pagi? Jam 6 pagi kita posting, orang-orang yang baru bangun tidur siap-siap mau kerja atau beraktivitas setiap harinya. Setelah mereka di jalan, mereka pasti akan melihat handphone. Nah, di situ postingan kita pasti akan dilihat di timeline mereka atau di wall mereka, atau sekelebat akan ada masuk gitu notification-nya. Yang kedua adalah di jam sebelum makan siang. Kita posting jangan bertepatan dengan jam makan siang karena itu terlambat. Jadi kita posting jam 11 siang. Jam 11 sebelum mereka makan siang, pas mereka makan siang, tak santai buka handphone, muncul lagi profil kita. Muncul lagi informasi-informasi tentang kita. Itu jam 11. Yang ketiga adalah di jam 4 sore. Itu jam-jam orang kalau sholat asar juga banyak coffee time, coffee break, itu jadi jam 4 sore. Di situ orang juga pasti menyempatkan untuk membuka handphone saat berkumpul bersama teman-temannya, dan itu bisa menjadi bahasan-bahasan yang baik. Untuk yang keempat adalah posting di jam 7 malam. Kenapa jam 7 malam? Kalau di industri televisi itu prime time juga jam 7 malam. Jadi di mana orang-orang memiliki kesempatan untuk membuka media sosialnya juga setelah selesai bekerja, mungkin sudah antara jam 8 mereka udah sampai rumah sampai jam 9. Dan di malam itu ketika kita posting jam 7, semua pasti banyak peluang untuk melihat semua postingan kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di media sosial kita lainnya. Di situ kembali lagi diperhatikan untuk jam posting setiap harinya. Ya, di situ ya teman-teman ya. Yang kedua, seberapa besar sih penggiat alam yang ngevote kita selama 1 bulan? Kalau dari grafik yang saya punya, itu kenapa saya bisa katakan terlalu kecil. Memang penggiat alam di Indonesia memang banyak, tapi ketika berapa orang yang posting, berapa banyak yang voting kita, itu nggak lebih dari 10%. Dari 50.000 yang saya dapat itu nggak lebih dari 10%. Gimana saya tahunya? Ketika saya share setiap hari ke Facebook, contoh di komunitas ini gitu, kita pantau kenaikannya cuman sekian, ya cuman 50, 100 gitu. Tapi gimana triknya untuk mendapatkan banyak vote dalam satu waktu? Nah, ini yang harus membutuhkan effort tentunya setiap hari, yaitu selalu deketin public figure. Contoh, saya kemarin berhasil bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Di situ saya mendapatkan vote yang luar biasa, sekitar 25.000 vote totally setelah Pak Anies memposting wawancara beliau dengan saya di Instagramnya beliau, di Facebooknya beliau, di page-nya beliau. Nah itu perkembangannya setelah dia posting, saya merasakan kenaikan 25.000 vote dalam waktu 2-3 hari. Itu sangat signifikan. Jadi setelah itu naik, setelah melihat Pak Anies, akhirnya ada public figure lain yang melihat, wah ini Pak Anies upload ini, akhirnya yang lain juga ikut gitu. Ada artis-artis yang lain juga ikut akhirnya membagikan, men-share
link-link vote saya di Instagramnya masing-masing atau di Facebooknya dan di media sosial lainnya masing-masing si artis tersebut. Selain itu, tadi politikus yang memiliki masa yang militan. Ingat, tidak semua politikus memiliki masa yang militan. Jadi memang harus pilih-pilih orang yang tepat yang memiliki masa yang mau diajak. Nah, kebetulan saya beruntung Pak Anies memiliki masa yang cukup militan dan vote saya nyatanya naik dengan signifikan. Setelah itu ada juga gimana cara mendapatkan vote. Teman-teman setiap minggu bergerak. Bergeraknya seperti apa? Masuk ke acara komunitas-komunitas. Teman-teman datengin. Teman-teman istilahnya tanda kutip jual diri, bilang minta dikit aja, minta waktu gitu untuk presentasi, gue mau masuk. Nah, itu saya lakukan di selama 4 minggu. Udah datang gitu presentasi, minta yang datang untuk vote kita, dan itu spread the word-nya lebih bagus. Kenapa? Karena yang lihat kita presentasi mereka pasti akan membicarakan kita nantinya ke teman-teman lainnya. Jadi datangi itu hari Minggunya biasanya saya langsung CFD. CFD bisa di mana saja, bisa di kantong-kantong massa yang banyak seperti di lapangan, seperti di Bundaran HI, atau teman-teman sesuai tempat tinggal aja di mana kerumunan yang banyak. Di waktu itu ya, kan belum pandemi, tapi saya rasa untuk kedepannya acara ini, event ini pasti diadakan setelah pandemi berlalu. Jadi trik itu bisa dicoba juga, langsung turun ke lapangan. Itu akan mendapatkan sentimen yang sangat positif dari apa yang kita lakukan. Jadi saat gue turun di lapangan, tentu tidak hanya bermodalkan handphone gitu untuk orang, yuk vote gue gitu. Ingat teman-teman, satu yang kadang dilupakan adalah tidak semua orang yang kita minta vote mereka punya kuota. Jadi triknya adalah selalu siapkan jaringan lah, apa modem untuk mereka bisa wifi. Itu wajib teman-teman siapkan. Yang kedua, saya membuat board kayak iklan gitu. Nah itu saya pakai. Bisa saya yang pakai, saya buat banyak, saya pakai, teman-teman tim yang pakai untuk muter. Jadi sehingga tidak sulit orang menemukan kita. Tidak sulit orang untuk nyiriin kita itu ada apa sih gitu. Jadi attract people-nya lebih cepat. Di situ orang akan ngeh gitu dengan tulisan yang ada saat itu saya bikin. Di situ trik turun di lapangan, dan tentu kita membutuhkan banyak orang untuk ngebantu gitu. Tapi ingat, ada tempat-tempat seperti Bundaran HI juga nggak bisa kita main masuk ke dalam gitu untuk promosi membawa itu. Kita harus sedikit jauh. Ada juga saya menggunakan flyer. Flyer itu saya berisi, ditaruh barcode, ditaruh link kita. Kalau link orang agak bingung, taruh barcode lebih cepat. Jadi print barcode mau ribuan lembar, kita print aja pakai print biasa. Itu kita bagikan ke teman-teman kita yang menggunakan transportasi umum. Ingat ya, yang menggunakan transportasi umum. Kenapa? Mereka akan bantu untuk membagikan brosur itu setiap mereka berangkat kerja, setiap mereka pulang kerja. Itu sangat efektif. Orang cuma tinggal bagi brosur, ya mereka tinggal scan barcode sudah bisa langsung vote. Itu cara yang sangat efektif dilakukan setiap harinya selain turun ke jalan. Tapi yang ini turun ke jalan tentu banyak dong teman-teman kita yang menggunakan transportasi umum, atau yang sekolah, kita punya adik sekolah, mereka suruh teman-temannya vote, itu juga bisa gitu ya. Nah, selain itu keluarga juga pasti. Nah, keluarga-keluarga ini kita deketin, siapa yang punya jabatan atau yang punya jaringan yang bagus, itu kita manfaatkan. Jadi setiap hari kita harus berpikir. Jadi dalam sebulan itu memang saat itu memang saya tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan swasta. Akhirnya saya memiliki cukup waktu dalam sebulan untuk memanage semuanya bersama tim. Nah itu yang terpenting. Kita manage semuanya dengan tim, kita harus turun di lapangan. Waktu yang paling penting. Tapi jika teman-teman bekerja, saya rasa itu sudah menyia-nyiakan waktu jika memang mau terpilih dalam ekspedisi ini melalui jalur vote. Jadi memang usahanya harus mati-matian. Itu pun malam pun terkadang kita bisa nggak tidur, kita kepikiran vote kita naik, karena yang kita khawatirkan adalah vote kita tersusul, suara kita tersusul dari
pesaing-pesaing dari negara lain, karena di zona kita ada 8 negara. Saya sempat tersusul sebanyak kurang lebih hampir 5.000 kalau nggak salah waktu itu, dengan salah satu peserta dari Malaysia. Itu memang secara skill dia udah Seven Summit dan lain-lain, dia skillnya memang lebih jauh dan cukup populer di negaranya. Nah itu persaingan akhirnya cukup memanas dalam artian suara, perolehan suara. Nah di situ bagaimana saya melakukan manuver ketika suara saya untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Jadi saya bermanuver ketika isunya Indonesia Malaysia. Akhirnya saya berpikir, ada sebuah isu bola yang selalu panas gitu. Pendukung Indonesia cukup militan. Jadi memang akun bola ini sangat besar. Contoh Garuda Revolution. Itu akun bola yang besar dengan audience, dengan follower yang sangat militan. Di situ saya berusaha untuk nggak mudah untuk DM meminta sesuatu untuk kepentingan kita pada orang lain. Ya, itu intinya. Tidak mudah meminta sesuatu untuk kepentingan kita kepada orang lain. Jadi, teman-teman tidak usah terlalu sombong saat meminta bantuan, tidak perlu terlalu memaksa. Kita dengan besar hati, dengan keikhlasan, dengan terbuka kita meminta tolong. Itu saya di reply sekitar, saya langsung WhatsApp ke beberapa akun bola, akhirnya mereka mau gitu, mereka mau dan mereka posting. Alhamdulillah dalam waktu setengah jam saya hitung suara setelah waktu itu Garuda Revolution itu postingan saya sebanyak 12.000 suara saya dapat dalam waktu setengah jam. Nah tentu itu udah langsung membalap saingan-saingan dari negara lain. Itu trik yang saya pakai. Akhirnya saya mendapatkan 54.000 suara dan terpilih pertama kalinya Indonesia masuk dalam ekspedisi Via Raven Polar yang diadakan di tahun 2019. Banyak yang bertanya sama gue, sebenarnya ekspedisinya di sebelah mana sih? Kan gitu. Jadi memang kata-kata Kutub Utara itu waktu itu banyak menuai kontroversi. Kontroversinya apa? Karena memang kenapa yang gue munculin adalah Kutub Utara. Satu, untuk awareness orang-orang gitu, mereka cepet tahu ketika kita sebut Kutub Utara, wah tentu daerahnya ekstrim, nggak ada penghuni dan lain-lain. Tapi saat kita voting, kita menjelaskan kita tuh ekspedisinya di lingkar Arktik gini-gini, itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan. Sementara kita butuh waktu yang cepat untuk menjelaskan apa yang akan kita lakukan untuk meraih voting. Nah, di situ banyak yang berbicara sampai ada membahas ini ekspedisinya sebenarnya titiknya di sini. Si Willy munculinnya Kutub Utara gitu, nggak sesuai dengan informasi yang ada. Sebenarnya sama saat saya diundang waktu itu di salah satu media online video juga, Republika pertama kali mereka yang support saya, mereka juga memunculkan akhirnya dengan clickbait Kutub Utara. Di situ mendapatkan awareness yang cukup baik, yang orang langsung klik, wah ini orang perlu disupport untuk ke kondisi ekstrim seperti itu. Jadi untuk lokasinya sendiri memang ada di lingkar Arktik. Jadi dari Indonesia kita ke Sweden kita terbang lagi ke Norwegia. Di situ titik startnya di Norwegia dan finishnya kita melintas itu sejauh 300 km dan finishnya ada di Sweden. Di 300 km itu menggunakan kereta salju, tapi nggak ditarik dengan rusa, tapi ditarik dengan Alaska Husky sebanyak 6 anjing untuk menarik satu kereta luncur salju. Jadi persiapan yang saya lakukan akhirnya menuju di keberangkatan di 2019, memang secara keseluruhan ekspedisi ini ditanggung oleh penyelenggara. Mulai dari tiket pesawat, mulai dari akomodasi di sana, tapi di dalam program. Sampai kita mendapatkan barang-barang yang bisa kita bawa pulang dengan gratis. Tapi jangan salah, kita memerlukan budget tambahan. Karena apa? Ketika itu saya baru ternyata perlu budget tambahan ya. Satu, untuk uang saku.
Kedua, ketika kita masuk di dalam sebuah grup WhatsApp waktu itu, dan ada grup di Facebook, di Messenger, yang isinya peserta-peserta yang terpilih akhirnya memutuskan untuk yuk kita datang sebelum ekspedisi dimulai, yuk kita datang chill out dulu seminggu sebelum kita meeting point dengan penyelenggara. Jadi itu budget yang dibutuhkan tuh selama 1 minggu di Sweden, waktu itu di Stockholm. Saya hitung-hitung ternyata cukup banyak juga ya budget yang dikeluarkan. Belum lagi arrangement-nya untuk setelah ekspedisi. Mereka kita ini dulu, ngumpul dulu setelah ekspedisi tetap di Stockholm gitu seminggu ke depannya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, tapi sesuai dengan waktu masing-masing. Kebetulan waktu saya ada sehingga saya harus mengumpulkan budget untuk selama kurang lebih sebelum dan sesudah, berarti totali 14 hari. Nah, di situ saya mulai berpikir di mana ya saya dapatkan uang untuk bisa mengcover kebutuhan saya selama 14 hari. Nah, maka dari itu muncullah kaos ini nih. Jadi saya menjual kaos ini dengan tetap berlebarkan kutub utara gitu di Indonesia di 2019. Memang saya menjual kaos ini seharga waktu itu 100.000 lah. Jadi memang saya tidak memaksakan, siapapun silakan yang mensupport saya, yang waktu itu sebagai orang pertama yang masuk dalam ekspedisi ini mewakili Indonesia dan region Asia Oseania selain Malaysia. Jadi saya coba jual kaos ini selama sekitar 2-3 bulan. Alhamdulillah bisa menutupi operational cost saya selama sebelum dan sesudah ekspedisi. Disitulah kenapa saya menjual kaos waktu itu, karena memang costnya memang cukup besar ya. Kayak kita di sana tuh kalau makan aja perkiraannya itu sekitar 150-250 ribu untuk sekali makan. Belum lagi living cost kita, hotelnya kita. Belum lagi makannya kita selama mereka mau kemana, jalan-jalannya kita, transportasinya kita ditanggung sendiri. Jadi persiapan-persiapan itu yang saya rasa harus teman-teman pikirkan. Gitu. Selain itu persiapan fisik sudah pasti karena terkebayang ya 300 km cross Arctic Tundra itu kita berdiri di atas kereta salju yang ditarik dengan 6 anjing Alaska Husky. Secara fisik menahan dingin, tentu bagaimana kita menyesuaikan suhu ekstrim, apalagi kita dari daerah tropis yang suhu siang aja udah mencapai -5 sampai -15. Di situ selain menahan suhu, fisik kita berdiri selama 10 sampai 12 jam. Itu tidak hanya berdiri, mengendalikan satu kendaraan yang asing bagi kita, satu kendaraan yang baru, apalagi bagi saya ya. Mungkin bagi teman-teman juga yang nantinya akan ikut ekspedisi. Di situ memang persiapan saya sih hanya jogging. Kalau untuk cuaca, jika teman-teman yang belum pernah ke gunung salju sebelumnya, saya saran bisa teman-teman berlatih di contoh gudang es atau berlatih di gudang roti yang memang bisa di setel suhunya di sampai minus, karena di situ bukan hanya penyesuaian suhu, tapi ada yang namanya habit, yaitu penyesuaian perilaku kita, tingkah laku kita selama di salju karena di kondisi yang ekstrim. Contoh, kalau di sini kita nggak pakai sarung tangan, kita di sana otomatis setiap activity harus menggunakan sarung tangan. Itu yang namanya habit, itu sangat sulit. Jadi kalau bisa dilatih dulu di Indonesia, kita menggunakan sarung tangan, ya kita masak, ya kita ambil air. Hal terkecil yang mungkin dilupakan, gimana sih cara resleting baju kita sendiri dengan sarung tangan yang tebal? Gimana cara kita ngikat sepatu? Contoh, ngikat sepatu ini dengan tali yang segini kecil, kita pakai sarung tangan yang tebal, itu tentu PR banget sih. Memang itu yang harus kita latih sebelum kita berangkat ke sana. Di waktu itu saya di 2019. Tapi memang sebelumnya saya sudah pernah melakukan beberapa ekspedisi, seperti di tahun 2009 sempat ke Elbrus, gunung tertinggi di Eropa, dan 2010 saya sempat ke Aconcagua, gunung tertinggi di Amerika. Mungkin dari pengalaman itu saya sudah siap untuk menghadapi entah kondisi ekstrim apa yang nanti saya hadapi di ekspedisi nanti. Jadi tetap saksikan tayangan berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih ekspedisi ini berjalan. Ada konflik-konflik apa sih? Dari 20 orang ini pasti ada konfliknya. Banyak sekali konflik yang akan saya ceritakan di tayangan berikutnya. Peralatan apa sih yang kita dapat gratis? Peralatan apa sih yang kita bisa pakai di suhu minus drop sampai minus 30 di saat malam? Dan persiapan apa, makanan apa yang kita makan
di sana. Nanti akan bisa teman-teman lihat di tayangan berikutnya. Oke, tetap dukung channel YouTube saya Willy Kurniawan, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik lonceng untuk teman-teman pastikan bisa selalu tahu kapan saya upload video-video saya terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.